Situbondo, sebuah kabupaten di pesisir utara Pulau Jawa, menyimpan kekayaan seni budaya yang tak pernah habis untuk dibahas. Salah satu kesenian lokal yang menjadi maskot Kabupaten Situbondo adalah kesenian Wayang Kerté. Kesenian ini dibawa dari Pulau Madura oleh seorang seniman bernama Kerté Suwiknyo. Beliaulah yang pertama kali memperkenalkan dan menyebarkan kesenian wayang topeng ini di Situbondo. Sampai akhirnya kesenian ini mencapai puncak kejayaannya pada kisaran tahun 70 hingga 80-an. Wayang topeng Kerté ini awalnya, kita bicara awalnya ini adalah kesenian yang hulunya itu di Sumeneb, Mas. Di Sumeneb kita ada wayang topeng juga. Pada tahun sekitar 60-an, era 60-an, topeng ini diluncurkan, dilonceng atau ditumbuhkan oleh Pak Kerté Suwiknyo. Akhirnya wayang topeng Situbondo itu bernama Kerté. Kerté itu berasal dari dalang pertama itu, Pak Kerté Suwiknyo itu. Bahwa topeng itu pada tahun 1928 itu dimulainya kedatangan Bapak Kerté Suwiknyo itu dari Madura, itu terkenal di daerah Kalianget, pergi datang ke Situbondo, tapi tidak memulai dari mendalang, enggak, masih belum mulai mendalang, tapi bukan mendalang di daerah Situbondo ini, tapi pemerataan, yaitu ke Malang, ke Jombang, ke Jogja, itu semuanya itu Pak Kerté. Sebabnya Pak Kerté itu orang Jawa sesungguhnya, yang hanya ada di Situbondo. Karena itu pada tahun 1938, dari 10 tahun itu sudah 1928 ya ke 1938 mulai dalang di Situbondo ini 1958 membuat satu perkumpulan, yaitu yang disebut perkumpulan topeng Soponyono. Lalu dari Soponyo itu berkembang, dan tahun 1964 Pak Kerté itu meninggal. Dari Pak Kerté Jawa hingga berkembangnya di Situbondo, Wak Kerté, jadi perubahan nama. Jadi itulah yang disebut topeng Kerté. Seni Kerté ini berasal dari daerah Madura ya, Mas, daerah Pamekasan terutama ke Kalianget, lalu dibawa ke sini dengan cirinya Kaliangetnya itu, bukan daerah Slopeng, lain Slopeng dengan ini. Jadi hal ini yang menjadikan masalah topeng ini sulitnya yang tertua. Kerté Suwiknyo menyebarkan kesenian wayang topeng khas Situbondo ini dari tempat tinggalnya di daerah Panurakan. Dari situ, kemudian bermunculan kelompok-kelompok seni wayang topeng dari daerah lain di Situbondo. Selain dikenal dengan nama Wayang Kerté, masyarakat mengenal kesenian ini dengan sebutan seni topeng. Meskipun dibawa dari Kepulauan Madura, seni wayang topeng ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan daerah asalnya. Perbedaan terlihat dari gerak tari, cara pementasan, dan gending yang dibawakan. Kalau Situbondo ini persis dengan di Sumeneb sana, cuman mungkin cara pementasannya, gerakan tari, gendingnya juga beda. Kalau gending sana itu pesisiran, di sini ini namanya gendingnya tunggul angin.
jadi agak keras di sini. Dan kalau wayang kerte ini kalau dilihat nantinya itu hampir ada persamaan dengan wayang orang. Nah, kalau di Madura itu, di Sumeneb tuh masih pesisiran. Seperti khasnya di Sumeneb sana, di Madura sana. Kesenian wayang kerte ini memiliki makna filosofis yang mendalam, baik dari segi gerak tari, bentuk topeng, hingga tata panggung. Seiring perkembangan zaman, kesenian ini pun tak lepas dari perubahan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dengan era tahun 60-an, namun perbedaan itu bukan terletak pada pakem dan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Kalau kita bicarakan filosofinya di dalam gerak, itu punya gerak tersendiri, tidak ngawur. Kalau sekarang kebanyakan topeng, itu geraknya ngawur, ya hanya gini-gini mas. Kalau dulu enggak, gerakan ini ada. Karena itu saya berikan pada Nenek Tawo. Ini wow, ya, itu wow. Jadi ya begini, sehingga di dalam gerakan-gerakan pada kerte itu mempunyai suatu filosofi sendiri. Contohnya seperti ini, ya. Itu contohnya ini rambai, ya ini, ya, rambai ini mas. Ini pakai anting-anting sampai sekian, seperti topeng Cirebonan. Hanya kalau di situ Bondo ini lebih halus, kalau Cirebon agak kasar, mencak-mencak. Tapi kalau orang situ Bondo istilahnya di sini romantis. Tapi dianggap orang di sini kasar, malah romantis. Lain. Sepengetahuan saya, kalau mata juga iya filosofinya seperti pemarah ya, pemarah. Jadi karakter topeng pemarah itu pasti matanya tuh besar mas, kayak Bangsani Buto, Brontoseno saja besar matanya, karena dia keras, melambangkan watak keras di situ di mata. Kalau yang sipit itu biasanya satria-satria tuh matanya yang sipit. Itu sungguhnya bukan sipit sih, itu apa ya, matanya itu bola, sungguhnya bola, tapi diindahkan dengan bulu mata yang melentik gitu mas. Jadi seperti itu. Kalau hidung hampir sama sih ya, kalau hidung, cuman kalau satria khususnya tokoh halusnya itu seperti Janoko, Kunto Jawa, itu pasti hidungnya itu kecil, melambangkan dia itu juga seorang satria. Kalau Brontoseno agak besar. Kalau Bangsani Buto itu pasti sangat besar sekali. Mungkin itu melambangkan mata topeng yang keras gitu. Begini, kalau soal mata itu orang itu dianukan bolak gitu loh ya mas. Kata dulu itu kan matanya orang itu bolak. Bukan sekarang, yang sekarang itu diberi sido mas, diberi sido di sini, cat sido, jadi biru dan lain-lainnya itu. Kalau dulu umpamanya catnya tuh ya umpamanya Subadra ya, catnya itu emas, proto, yang Abimanyu dengan Janoko hijau. Tidak ada proto-protonya. Terus yang hanya lain warna itu adalah Krishna ya. Krishna itu hitam. Kalau daerah di sini namanya Kak Jelinteng. Pada era kejayaannya, ada banyak kelompok kesenian di situ Bondo yang membawakan seni wayang topeng kerte. Saat ini hanya tinggal 3 kelompok saja. Salah satu yang masih eksis adalah kelompok kesenian Budi Rahayu yang terdapat di Desa Kotakan. Desa Kotakan sendiri memiliki sejarah panjang
terkait kesenian asli Situbondo. Di desa ini, bukan hanya seni wayang topeng Kerté yang tumbuh dan berkembang, namun juga kesenian-kesenian lain seperti ludruk, ketoprak, dan lain-lain. Saat ini, di desa Kotakan juga masih terdapat sentra pembuatan topeng. Dan juga di sini sedang ada sentra pembuatan topeng. Ya, kalau dulu topeng dari kayu, karena mungkin sekarang kayunya juga sulit, akhirnya kita daur ulang kertas. Daur ulang kertas menjadikan sebuah topeng khas Situbondo. Sungguhnya pakai kertas itu sudah lama juga sih Mas. Cuman di sini ini baru 3 tahun belakangan ini, karena kita kertas kan banyak, harganya lebih murah, dan pembuatannya pun relatif lebih cepat dari kayu itu. Kita kalau panas mataharinya terik, mungkin untuk membuat satu topeng hanya butuh 1 hari untuk beberapa topeng itu. Jadi satu topeng itu kan cetakannya banyak-banyak Mas, itu mungkin hanya butuh 1 hari untuk membuatnya. Kalau pakai kayu itu bisa 1 minggu kalau membuat topengnya. Lebih efektifnya itu dengan waktu, untuk efisiensi anggaran keuangannya untuk membuat topeng dari kertas itu lebih murah, dan kertas itu banyak kita dapat di mana-mana. Kalau kayunya sekarang mungkin agak kesulitan lah Mas. Walaupun ada itu sulit. Ya, sekaligus pelestarian alam Mas. Kalau pakai kayu terus, lah habis kayunya. Jadi kita alihkan pakai kertas itu. Ada beberapa jenis kayu yang dulu biasa digunakan untuk membuat topeng. Beberapa di antaranya yaitu kayu dadap, kayu randu, dan kayu Palembang. Jenis kayu itu dipilih karena teksturnya yang mudah dibentuk dan ringan digunakan untuk pementasan. Di beberapa tempat di Situbondo, masih ada pembuat topeng yang tetap menggunakan kayu sebagai bahan baku. Meskipun pembuatan topeng di desa Kotakan memakai kertas daur ulang, namun tidak ada yang berubah dalam hal pakem dan makna filosofisnya. Cetakan itu kita masternya topeng akan kita buat cetakan itu sama kertas. Kertas itu pertama kita pakai kertas koran, dipotong kecil-kecil, terus dianukan ke air dulu biar lembek, dicetakkan sama topeng itu. Setelah itu dikasih lem fok itu seperti lem kayu itu Mas, terus ditempel kertas lagi, terus dicampur lem fok itu. Nantinya terakhir itu dicampur dengan emil seperti gipsum itu Mas. Kemudian topeng dijemur selama kurang lebih 1 jam. Setelah benar-benar kering, bagian mata dilubangi dengan memakai cutter. Proses berikutnya adalah membuat lapisan kedua dengan potongan kertas yang ditempel memakai lem kayu dan gipsum. Dijemur lagi selama 1 jam, lalu buat satu lapisan lagi menggunakan bahan yang sama. Setelah terbentuk 3 lapisan, topeng siap memasuki proses pengecatan. Semua topeng dicat dengan memakai cat besi. Nantinya, warna cat akan disesuaikan dengan karakter masing-masing tokoh. Topeng wayang Kerté ini mengikuti perwatakan dari tokoh-tokohnya. Kita tahu kalau di wayang kulit itu Bolo Kiwo ya, Bolo Kiwo. Di sini kalau Bolo Kiwonya itu pasti warna catnya tuh merah, melambangkan keangkara murkaan. Kalau kesatria atau Bolo Tengen itu ada Pandawa atau semacamnya, itu bermacam-macam. Ada yang putih, ada yang biru seperti Arjuna. Arjuna kalau Situbondo itu topengnya berwarna hijau. Ya, hijau melambangkan
keindahan gitu ya, keindahan bahwa Arjuna itu orangnya ganteng gitu ya, makanya catnya hijau, ada putih. Brontoseno catnya itu, warna catnya itu brown, dia melambangkan kekekarannya sebagai seorang satria. Kalau Gatotkaca karena dia perpaduan antara satria dengan raksasa, kan ibunya Arimbi itu raksasa, jadi Brontoseno itu satria. Catnya itu merah campur putih, apa namanya itu, pink ya, seperti pink tapi tidak pink secara anu lah, masih menampakkan kesatriaannya. Kresna itu sebenarnya sama, Kresna di wayang kulit juga catnya hitam, di sini juga hitam, melambangkan bahwa dia itu keturunan dari Betara Bayu. Sejak dulu hingga sekarang, kesenian wayang topeng Kerté biasa ditampilkan dalam berbagai acara seperti pernikahan, hitanan, ulang tahun, hajatan, ruatan, dan event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pementasan biasa dimulai pukul 11 malam dan berakhir pada pukul 4 pagi. Sebuah pementasan wayang Kerté bisa melibatkan puluhan pemain dan pengrawit. Kurang lebih dari 30. Dari gamelan, kariwitan kurang lebih dari 13-12 sudah. Di atas panggung itu kalau lengkap 25. Minimal ya 17, 19 enak udah. Itu kan onta-ganti topeng. Musiknya Jawa Timuran ini mas, gending-gendingnya banyak Jawa Timuran, ya masih campur sih, ada Jawa Timuran, masih ada yang berbau Jawa Tengah. Tapi kalau kita lihat cara kendangannya itu lengket dengan Jawa Timurannya. Pengiringnya itu yang pakai gambang ya, yang selalu mengiringi tembang-tembang gitu ya. Biasanya gambang itu seperti kayu, bukan besinya, bukan. Hal lain yang tidak kalah penting dari kesenian wayang Kerté ini adalah panggung pementasan. Dahulu, kesenian ini dipentaskan tanpa panggung sama sekali. Kini, khususnya sejak tahun 80-an, kesenian wayang Kerté selalu dipentaskan di atas sebuah panggung. Di kelompok kesenian Budi Rahayu di Desa Kotakan, panggung memiliki ukuran panjang dalam 7 meter, lebar ke belakang 5 meter, dan tampak depan 9 meter. Dekorasi yang dibuat pun memiliki nilai filosofi yang tinggi. Untuk tampak depan ini, ibaratkan dunia ini penuh dengan kehidupan. Di sini banyak bunga-bunga, dan semacamnya itu. Setelah itu layar depan itu namanya sekerem. Sekerem itu tidak ada ininya, tidak ada gambarnya. Itu melambangkan di saat kita baru dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan suci, tidak terbebani oleh apapun. Baru kedua itu ada taman atau apa, tempat bermain, itu melambangkan masa kanak-kanak kita. Setelah itu ada keraton yang sudah umur 17 tahun, seperti kita umur 17 tahun sudah ada etika di situ. Ada atas, ada bawah gitu. Ada raja, ada bawahan, ada orang tua, ada anak seperti itu. Setelah itu, pakliran selanjutnya adalah hutan, melambangkan hutan ini sudah rusak gitu ya. Hutan ini rusak. Di situ kita umur sekitar 40 tahunan, kita sudah mulai rusak mental kita, kesehatan kita, tubuh kita. Akhirnya ditutup dengan kain hitam, melambangkan kita sudah menuju ke alam kematian. Pementasan wayang topeng Kerté selalu dibawakan dalam bahasa Madura dengan menggunakan pakem Mahabharata dan Ramayana. Ada banyak cerita yang bisa dipilih untuk satu kali pementasan. Selain mengikuti pakem, terdapat juga beberapa cerita fiksi yang merupakan karangan budayawan asli Situbondo. Umpamanya dialognya satria itu mas, ya kita pakai bahasa halus.
seperti ini. Yayi Prabu. Kalau Bathara Kresna sama Puntadewa sama Tamurksemu. Yayi katipun apa kabedaan ing Amarta Yayi. Seperti itu Mas. Jadi masih ada unggu-unggunya antara raja dengan Mahapatinya dengan sesamanya. Seperti Puntadewa sama Bathara Kresna itu bahasanya inggilnya itu sama gitu. Kromonya itu sama Mas. Kalau dari raja ke Mahapatinya biasanya pakai ngopoh. Jadi ngopohnya Madura itu. Banyak kalau judul itu. Sekar Seraket, termasuk itu Gatot Kaca Rantai, terus Lesmono Gandrung, Abimanyu Gandrung, lahirnya Bang Supeno. Banyak kalau cerita. Ya banyak Mas, banyak cerita. Ya lebih dari 10 atau 15 cerita. Kita mengikuti pakem-pakem wayang orang itu sudah Mas. Seperti Ronggeng Lali Jiwo, Sri Kadi Lengger itu pun itu fiksi itu Mas. Kalau kita lihat di pakem itu tidak ada. Untuk malam ini mau cerita Gatot Kaca Rantai. Di saat Gatot Kaca pernah dihukum gara-gara membunuh putra dari Puntadewa. Karena terfitnah oleh Lesmono Mondrokumoro, putra dari Prabu Duryodana. Nanti ceritanya jalannya seperti itu. Cerita yang dibawakan oleh kesenian wayang topeng Kerté memiliki nilai-nilai dan pesan moral yang luhur. Hampir semua cerita berkisah tentang bagaimana kebaikan selalu menang melawan keburukan. Angkara murka hanya akan berakhir pada penyesalan dan kehinaan. Semoga kesenian asli Situbondo ini dapat terus lestari. Semoga generasi penerus bangsa dapat terus menjaga kesenian ini untuk tetap menjadi tuntunan, bukan sekedar tontonan.